Sayang, aku mau ngomong serius. Pokoknya Sayang, nanti kamu kalau udah nikah, kamu boleh punya selingkuhan. Boleh punya istri lagi. Boleh punya istri 2, 3, 4, 5. di Islam maksimal 4. Ya terserahmu lah. Serius seneng gak? Enggak. Tapi ada tapinya. Apa? Istri pertamanya bukan aku. Thanks. I love you. Kita tinggal di Bali kan selamanya. I love you. Love you too. I love you more. Coba untuk jangan nama. Cantik doang, diajak cekin 200 ribuan lo ngangkang. Oh, apa sih? Sayang, pegang. Kamu duduk situ. Coba latihan. Pasangin, cepet. Jadi mana sini ya? Ini. Gimana sih, nggak ngerti masa? Sah. Sayang, ini ketumpahan lagi dong. Maaf. Kamu tuh makein aku masker kayak Pas. mau nyuruh aku perang jadi tentara gitu. Lagi. Kau terlahir hanya untukku, bawalah hatiku lekas kembali, ku nikmati rindu yang datang membunuhku, untukmu seluruh nafas ini. Jadi di video aku yang terakhir tadi tuh ada banyak banget orang yang komplain. Emang kalau lo ngegas itu gak nyakitin perasaan orang lain ya? Konten lo juga banyak kali yang nyakitin hati orang lain. Sementara dari zaman bahula sampai sekarang, konten aku itu cuma nyindir pelakor, cowok brengsek, plagiat, teman yang nusuk dari belakang, pengkhianat. Jadi kalau misalkan ada yang merasa tersindir atau tersinggung, bisa dipastikan mereka salah satu di antaranya. Canda salah satu. Gabut banget ya. Duh, udah 2021, jadi cewek mandiri banget, tapi gak dinikah-nikahin. Kurang apa gue ya? Pacaran sama cowok, dipacarin doang tapi gak dinikahin. Kapan gue dinikahin ya kira-kira ya? Ganteng doang, nikahin kagak loh. Cantik sih, tapi sayang kalau ngomong suka barbar. Gak peduli setan. Aku barbar aja cantik, daripada kau udah jelek sirik lagi. Cookie dough sama marshmallow sayang. Iya. Jangan salah ya. Terus sekarang handphonenya dia ada di sini, ya kan? Aku mau pura-pura ngechat dia bilang kalau aku mau tukar topping. Kamu tadi nggak lihat WhatsApp aku? Ini handphone aku. Kok nggak dibawa handphonenya? Ngapain? Ya, Nggak mau, aku mau ganti. gimana caranya? Ini nggak mau tahu, makanya kamu kan handphone nggak dibawa. Aku nggak pernah bawa handphone. Bentar ya. Jadi ditambah. Ngerasa gak sih? Kadang orang-orang tuh terlalu judgmental gitu sama apa yang orang lain bikin, tanpa mengetahui alasan dibalik tindakannya. Kadang mereka itu cuma maunya berkomentar aja, menyampaikan apa yang mereka rasa benar tanpa mereka tahu nih itu nyakitin perasaan orang lain apa enggak, bikin orang lain tersinggung apa enggak. Dan kadang-kadang mereka sengaja beramai-ramai untuk menghujat orang tersebut ya biar kelihatan eksis aja gitu, biar kelihatan ya udah bareng-bareng yuk hujatnya. Pernah mikir nggak sih guys, kadang-kadang tuh ya omongan kalian tuh nyakitin, bisa ngebunuh tanpa menyentuh komentarnya. Semua orang kan pernah bikin dosa, dan dosa itu nggak kayak makeup yang bisa dihapus cepet banget pakai perfect cleanser makeup remover ini dari KF Skin. Gila, bersih banget jadinya. Gak usah nyalakan pelakor mbak, gak mungkin suami berpaling kalau kebutuhan di rumahnya tercukupi. Kalau gitu berarti kau didatangi cuma untuk memenuhi kebutuhan yang tidak tercukupi, gak dinikahi. Kasian. Gak ada bedanya dong sama ban serep. Ingat sayang, kalau kau laku, bukan laki orang yang gue kejar. Baju barang-barang gaya aku semua diikutin. Kak gak punya selera ya, kenapa sih, kasihan kali. Tapi gak apa-apa ya, kau ngopi pasta aku nggak apa-apa, tapi sorry to say, money cannot buy class. Maksudnya nyindir siapa? Yang ngerasa siapa? Punya masalah sama siapa? Orang satu kampungnya yang ikutan kepanasan. Kenapa bisa kayak
kayak gitu? Karena dia punya masalah sama dirinya sendiri. That's why makanya ketika kita sindir dia langsung tepat sasaran, kena langsung mabes gitu. Buat orang yang terus nyinyirin kapan punya anak, bagus kau mati aja sekarang biar kau jumpa Tuhan, bisa kau tanya langsung sama Tuhan. Tuhan, kapan dia bisa punya anak? Selamat pagi dunia tipu-tipu. Alhamdulillah, syukurillah. Kenapa cewek kalau siap-siap lama ya? Pakai makeup ribet nih kiri kanan. Kok cewek mau ya beli makeup mahal-mahal? Ku jelaskan sama kalian ya para jantan-jantan. Makeup itu adalah bentuk kami mencintai diri kami sendiri. Ya, kami dandan untuk mempercantik diri kami, ya untuk kesenangan kami sendiri. Gak ada satu orang pun di dunia ini pengen kelihatan jelek. Laki-laki pengen kelihatan ganteng, perempuan juga pengen kelihatan cantik. Kami beli makeup mahal-mahal itu pakai duit kami sendiri. Jadi apa salahnya? Kalau misalkan kami mau merawat diri kami beli makeup yang bagus supaya muka kami kelihatan lebih cantik, itu untuk diri kami sendiri, bukan untuk kalian semua. Itu kata di si Umel Coba blok sahabat kamu yang namanya gadis nih. Kenapa emang? Lo kan nanya kenapa? Nggak boleh. Boleh. Nggak boleh gadis. Enggak, karena kan cuma nanya kenapa. Gak apa, nggak suka aja. Aku nggak mau kamu sahabatan sama cewek. Aku nggak pernah kontak. Emang siapa yang nanya pernah kontekan apa enggak? Ya. Nggak apa-apa. Kan dia sahabat kamu. Suruh blok. Terpaksa. Enggak, demi Allah enggak. Bener-bener nggak apa-apa. Cuma aku cuma nanya doang kenapa. Emang bener sering kabarin? Hah? Sering kabarin? Mau ngechat aja gue nggak pernah. Udah mau 2021 nih buat para pelakor, tolong ya dikondisikan kegatalannya jangan makin merajalela. Hidup belum tentu sampai besok, tolong dikurang-kurangin ganggu rumah tangga orang. Ikan patin makan cakwe, si kakak malah ngintip. Gak usah jelek-jelekin gue. Cowok yang lo suka pernah gue skip. Buat para wanita-wanita di luar sana Yang masih aja ngegalauin laki-laki yang suka nyakitin dia tapi masih bertahan. oh darling, please know your worth. Kalau kalian kepengen dapat pasangan yang Pintar, sukses, mapan. jadilah cerminan dari mereka. Which is kalian juga harus nge-improve diri kalian. Selain skincarean, belajar makeup yang bagus, menjaga kebersihan, dan yang paling penting harus wangi. Pakai Enchanter EDT Paris Belle Amour ini. Biar cowok juga nyaman deket sama kalian. Keinget-inget tuh sama wangi kalian terus. Gila, wangi banget. Maski powder dan wangi mawar itu bener-bener mewah. Bisa kalian beli di Wipro Unza Official Store di Shopee. Mandi. Dari sebenarnya akan aku lagi ya. Aku sayang kamu. Aku lebih sayang lah. Aku tapi lebih sayang kamu. Enggak bisa. Udah aku aja yang bisa. Aku lebih sayang kamu. Nggak bisa, udah aku aja. Aku lebih sayang kamu. Nggak ada, udah aku doang yang bisa sayang sama kamu udah. Aku sayang kamu lebih daripada Enggak, kamu aku sayang. lebih sayang udah, oke. Aku lebih sayang kamu. Halo cantik. Ay sayang. Aku lagi bukan tai kucing aku. Tapi itu mau kamu emang glowing banget sih. Ya iyalah glam shine. Kalau jatuh itu, apalagi aku. Nah, tapi bedanya kalau jatuh ke muka kamu, kalau aku jatuh ke hati kamu. Aku kangen. Ya terus aku harus apa biar kamu gak sedih? Aku mau ketemu. Aku mau sama kamu, tapi kamu sibuk terus. Yaudah sekarang coba kamu cek WhatsApp kamu. Aku ngirim sesuatu tuh. Tiket. Kamu mau kesini besok. I love you. Love you more. Terima sayang, aku sebel banget ini sama dia. Dia tuh sudah aku di mana-mana, tau gak sih? Dia nyindir aku di Facebook, di Twitter, di Instagram, di TikTok. Pokoknya di mana-mana nyindir aku gak terima. Emang kamu disini apa? Iya, masa dia bilang masih kalah jauh deh mukanya dia sama muka gue. Padahal jelas muka dia tuh yang putih-putih merkuri, tau gak sih? Sebel banget. Kan kamu tahu sendiri skincare aku tuh skincare berkelas, skincare para ratu, tau gak sih? Glam Shine skincare berkelas. Iya. Yang glam shine kamu masih ada? Udah mau habis sih.
Ya udah, nanti aku beli lagi ya glamshannya. Ganteng doang, ditanya keseriusan banyak alasan. Ini buat cowok nih ya, cowok. Kita nih cewek nggak bisa banget nih kalau tiba-tiba lu tuh ada perhatian-perhatian kecil. Misalkan kayak nanyain, lo udah makan belum hari ini? Ya sebenarnya lo juga tahu kalau kita pasti udah makan. Kalau nggak makan kita mati. Tapi itu bikin kita tuh ngerasa dipedulikan gitu loh. Nah kalau kita udah ngerasain itu, lo jangan pergi, jangan hilang. Jangan udah lo tarik, lo ulur gitu. Bukannya nggak ada yang suka sama kita, bukannya nggak ada lagi orang lain selain lo yang bisa kita deketin. Tapi nggak tahu kenapa cowok kalau makin bikin penasaran tuh makin ganteng. Rasa ingin memiliki lo tuh makin besar. Kalau kita udah nemenin lo chattingan dari pagi ketemu pagi, tengah malam masih nelfonin lo, nyariin lo, tembak aja, udah tembak. Disney, they trick me, happy wishing on the shooting stars. But now I'm 20-something, I still know nothing about who I am or what I'm not. So call me a pessimist, but I don't believe in ifs. Finding a true love is a bullshit. Permisi, gue cuma pengen memberikan sedikit pandangan gue. Ya terserah kalau kalian menerima atau enggak sih sebenarnya. Cuma menurut gue kayaknya ada baiknya kita ini berhenti untuk saling menghakimi pilihan orang lain. Entah itu pilihannya dalam memilih pasangan hidup, memilih jalan hidupnya, memilih apa yang mau dia lakukan kepada tubuhnya, pilihan dia untuk mengutarakan atau tidak tentang agamanya, dan pilihan-pilihan lainnya yang menuai kontroversi. Menurutku semua manusia pasti pernah memilih sesuatu yang tidak disukai oleh banyak orang. Karena sebenarnya kan kita ini cuma orang lain yang nggak tahu apa yang dia rasain, kenapa dia harus memilih hal tersebut. Mungkin itu bisa bikin dia bahagia, atau mungkin itu memang kemauan dia. Jadi ya udahlah, selama dia nggak ngerugin orang lain, kenapa sih kita harus ikut campur dan menghakimi dia? Manja sama pacar sendiri wajar nggak kak? Wajar deh, wajar kali pun. Kalau yang nggak wajar itu ya, ketika kau bermanja-manja, cari perhatian, minta antar jemput gara-gara searah sama pacarnya kawan kau, itu namanya gatal. Cie ngomongin gue, ya gue ngerti sih. Soalnya kalau ngomongin tentang diri lu sendiri, nggak ada yang tertarik ya. Gue cerita guys, sekalian informasi buat kalian semua. Kalau AHBHA itu nggak boleh dipakai terlalu sering. Ini jadi kayak gini nih. Ini namanya over exfoliate kayaknya. Jadi ini kondisi kulit aku nggak pakai apa-apa. Cuman kan misalnya ini ada kayak gosong gitu. Ini tuh kemarin aku pakai serum AHBHA gitu karena aku lagi pengen exfoliate, tapi aku nggak sadar kalau ternyata di bagian sini aku itu lagi super sensitif dan kering. Akhirnya jadi merah-merah kayak gini nih. Padahal ini cuma 5 menit doang aku pakai, belum nyampe 10 menit. Jadi buat kalian yang kepengen pakai produk eksfoliasi, kalau misalkan kulit kalian lagi super sensitif dan kering kayak aku kemarin, jangan ya, nanti jadi kayak gini nih. Ya kalau misalkan kawan cowok kita suka nempel-nempel ke cowok kita. Kawan cowok kita. Kawan kita nih cowok, terus nempel ke cowok kita gitu. Terus Aduh Dik, ini dulu semua cocok enggak? Kalau nggak cocok nggak bisa. jadi intinya jual ginjal tidak gampang. Iya, dan darah ya kan. Namanya usaha mah. Enggak, itulah kalau orang-orang yang katanya demi sekolah anaknya dia mau jual ginjal atau apa kan ada. Buat bayar utang, jual ginjal. My boyfriend does my makeup check. Next. Itu yang kayak bedak cair. Bedak cair. Ini bukan yang itu yang biasa aku pakai. Ini. Cream. Pokoknya kalau sebelum pakai bedak dan lain-lain tuh ini dulu. Memang coverage aja. Ini bisa rata kan? Nggak tahu. Bedak ya. Mana? Sini nih buat merah-merah pipih. Ini bisa rata pakai. Itu buat apa? Tangan pokoknya. Nah, ini lipstick. Nah, cantik. Jadi segitu dulu videonya dengan karakter yang cantik ini. Dadah. Kalau ada cewek atau cowok yang bilang, aduh ngapain sih make up tebel-tebel menor-menor, perbaikin tuh akhlak baru muka.
Mbak, Mas, aku nih belajar make up dari pagi ketemu pagi. Nontonin tutorial beauty vlogger dari Senin sampai Minggu. Nabung, beli make up dari yang murah sampai yang mahal. Terus skill yang kupunya sama make up yang kubeli itu kependamkan aja di bawah tempat tidur, ha? Semua orang kepengen cantik, kepengen paripurna. Kalau kau udah gak ngerti make up, kau gak usah menghakimi orang lain. Itu masalahmu sendiri. Iri bilang, sister, aku make up untuk diri aku sendiri. Buktinya aku kalau pakai masker masih pakai lipstick kok walaupun gak kelihatan. Kalau menurut kau lebih cantik natural, ya udah kau aja sana. Entah pun kaunya nggak mampu atau nggak punya skill kayak aku untuk bisa bikin makeup sebagus aku. Hacuh! Untuk orang yang ngamuk galak pada saat ditagih utangnya, padahal postingannya hedon. Itulah makanya kalau aku mau diutangin orang, aku pura-pura nggak dengar, pura-pura nggak baca, pura-pura nggak punya HP. Karena kenapa? Kau kalau ditagih kau pura-pura gila. Hai. Jadi kenapa klarifikasi jadi sepanjang ini? Karena aku cuma pengen nge-proof ke keluarga aku kalau apa yang dituduhkan itu nggak benar. Aku memang mandang dari sisi mental keluarga aku, ibu aku, adik-adik aku gitu. Terserah kalau masih ada yang respect atau nggak ada lagi yang respect, aku terima. Itu udah konsekuensi dan resiko aku minta maaf. Sebenarnya kalau ditarik-tarik lagi siapa yang duluan nyindir, siapa yang duluan berkoar-koar, siapa yang duluan nyalahin tuh nggak bisa. Karena kita sama-sama nyindir, sama-sama berkoar tapi di platform yang berbeda. Tapi tadi malam aku udah ketemu sama Jamil. Kita udah ngobrol banyak dan kita berdua udah memilih jalan tengah untuk sama-sama minta maaf satu sama lain. Di hubungan aku sama Jamil itu bener-bener kesalahan kita berdua, putusnya kita berdua sama-sama punya porsi salah yang sama. Dan dari Jamil sendiri juga udah minta maaf sama aku juga udah minta maaf. Jadi semua masalah itu udah clear sebenarnya. Karena tujuan aku somasi itu bukan untuk menuntut dia, tapi untuk peringatan kalau masalah ini bisa diselesaikan dengan sama-sama minta maaf gitu. Morning guys! Sarapan udah. Sekarang mau minum. Udah, diam. Jangan buka kartu di sini ya. If you know, you know. Hai semuanya. Melalui video ini aku mau ngasih permohonan maaf aku yang sedalam-dalamnya buat kalian yang mungkin kecewa, yang lost respect terkait video yang aku minta maaf kalau aku mengecewakan. Kalau kalian pikir aku ini jahat, pengkhianat, tukang selingkuh, drama queen, semua itu udah aku telan sendiri berhari-hari. But I'm fine. Tapi untuk saat ini aku masih milih untuk bungkam sampai nanti ada waktu yang tepat untuk bicara. Aku juga mau bilang makasih buat yang masih bisa respect dan percaya sama aku, buat yang masih support. Kata-kata kalian tuh bener-bener mood booster aku. Buat yang sekarang benci, gak apa-apa. Aku terima. Tapi untuk saat ini biarkanlah Tuhan bekerja sama dengan waktu untuk membuktikan kebenaran. Peace out. Sukanya ngeritik orang, giliran dikritik gak diterima. Because I'm perfect, bitch. Aku ini bukan manusia. Aku bidadari soalnya. Haha. Jadi gini loh guys. Kita hidup di dunia ini pasti ada aja orang yang gak suka sama ada aja orang yang suka. Dan tanpa mengurangi rasa hormat, I will not change myself hanya untuk disukai sama banyak orang. Karena dari awal aku masuk ke platform ini pun aku juga gak pernah meminta belas kasihan dan simpati kalian untuk menyukai apa yang aku post kesini. My TikTok is my page. Dan menurut aku pribadi kayak agak terlalu munafik dan sia-sia ketika apa yang kita post di TikTok itu berdasarkan apa yang mau orang-orang lihat. Ya walaupun tetap ada batasan, postingan kita di TikTok jangan sampai kita telanjang-telanjang di TikTok atau misalkan kita menghina orang lain di TikTok gitu. Dari 2019 TikTokku memang udah kayak gitu kok isinya. Jadi buat kalian yang bilang watak aslinya begini, ya udah silakan, itu pilihan kalian, itu adalah penilaian kalian. Sama sekali nggak akan merubah aku. Karena setelah aku pelajari memang sebaik-baiknya orang pasti bakal ada yang benci dan seburuk-buruknya orang juga bakal ada yang dukung. Terbukti kok. Buktinya kalian lebih banyak yang nge-follow si orang yang jadi public enemy daripada orang disabilitas yang dibully dan aku belain. Gak usah pamer barang mahal kalau dapetnya masih hasil ganggu laki orang. Cia yang marah, barangnya dapat dari laki orang ya? Dikangkangin orang bangga lu. Ups. Canda bangga. Makan omongan sendiri. Kalau mau terkenal tuh dari jalur prestasi bukan dari jalur hujatan. Mbaknya, gua kasih tahu ya, Ibunda Queen Tasya Revina itu terkenal terlebih dahulu daripada R. Dan sama gue juga Gimana R-nya? R.